Perkenalkan, nama saya Itra Sami. Saya salah satu mahasiswa dari Sikis Bina Bangsa Madiene akan melakukan penyuluhan, di mana materi penyuluhan saya itu adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang sangat serius yang dapat mengakibatkan kematian pada penderita diabetes mellitus itu sendiri. Nah, diabetes mellitus Indonesia ini memiliki peringkat keempat jumlah terbanyak diabetes, sekitar 18,5 juta penderita pada tahun 2021 dan diperkirakan atau diprediksi akan meningkat 28,5 juta penderita pada tahun 2045. Nah, apa sih pengertian dari diabetes mellitus? Pengertian diabetes mellitus itu adalah kondisi kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Jadi kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin atau insulin itu tidak dipergunakan secara efektif oleh sel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan insulin? Insulin adalah hormon yang membantu kadar gula darah yang diproduksi oleh pankreas. Jadi pankreas yang menghasilkan insulin. Insulin ini membantu penyerapan glukosa masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan yang namanya energi. Ketika pankreas kita ini rusak atau tidak sehat, tidak menghasilkan yang namanya insulin, maka insulin ini juga tidak membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel, dan yang terjadi itu glukosa darah itu tinggi atau hiperglikemia. Kemudian membahas tentang patofisiologi diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini mempunyai mekanisme. Secara umumnya itu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 ini lebih rentan terhadap remaja dan anak-anak, dan diabetes tipe 2 ini lebih rentan terhadap lansia. Nah, mekanisme fotofisiologi diabetes mellitus ini ada yang namanya gangguan autoimun pada diabetes tipe 1, gangguan autoimun. Nah, gangguan autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu menyerang atau menghancurkan jaringan tubuh yang sehat. Jadi ketika autoimun ini menyerang yang namanya sel beta pankreas, maka pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin atau produksi insulin ini menjadi menurun, dan ketika insulin ini menjadi menurun akan mengakibatkan glukosa itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Nah, ketika tidak dapat masuk ke dalam sel, maka akan mengakibatkan yang namanya glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Dan kemudian ada mekanisme diabetes mellitus yang kedua, yang rentan terhadap lansia. Nah, yang pertama itu ada sel yang mengalami resistensi insulin, atau sel tidak dapat menerima atau menolak insulin. Nah, ketika insulin ini tidak diterima dan insulin ini tidak dapat bekerja dengan baik dalam tubuh, maka glukosa darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel, seperti ada pada diabetes mellitus tipe 1. Nah, ketika glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, maka akan mengakibatkan glukosa darah yang tinggi. Selanjutnya itu saya membahas mengenai klasifikasi DM atau diabetes mellitus. Klasifikasi diabetes mellitus ini ada 3. Yang pertama itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes tipe gestasional. Diabetes tipe 1 ini lebih rentan terhadap anak-anak, dan diabetes tipe 2 ini lebih rentan terhadap usia di atas 45 tahun, dan kemungkinan juga ada faktor genetik. Dan tipe gestasional ini hanya bersifat sementara, yang sering terjadi kepada ibu hamil, dan ketika ibu hamil sudah melahirkan itu, maka kadar gula dalam tubuhnya itu akan menjadi normal. Jadi gestasional ini, tipe gestasional ini memiliki sifat yang sementara. Kemudian saya membahas tentang kadar gula normal di bawah 6 tahun. Kadar gula normal di bawah 6 tahun itu 80 sampai 200
Dan kemudian 6 sampai 12 tahun itu 70 sampai 150 miligram per desiliter, dan 12 tahun ke atasnya itu, usia ke atasnya itu batas normalnya itu 100 sampai 200 miligram per desiliter. Dan di sini materi selanjutnya itu tanda dan gejala. Apa sih tanda dan gejala penderita diabetes mellitus itu? Yang pertama ada yang namanya 3P. P yang pertama itu adalah poliurin atau sering kencing. Kemudian ada polifagia atau sering makan, suka sering lapar. Yang ketiga itu ada polidipsi atau sering merasa haus. Selanjutnya itu dampak diabetes mellitus. Nah, dampak diabetes mellitus ini akan mengakibatkan penyakit jantung, kemudian stroke, dan ada penyakit di arteri perifer. Dan kemudian juga bisa menyerang sistem saraf yang dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, dan sakit tangan dan kaki, tangan dan kaki. Kemudian dapat menyebabkan kebutaan, kemudian masalah kaki. Jika penderita diabetes mellitus itu mengalami luka, kemudian mengidap juga yang namanya diabetes mellitus, akan luka yang ada pada kakinya itu akan menjadi infeksi sehingga terjadilah namanya amputasi kaki. Selanjutnya itu saya membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan diabetes mellitus. Yang pertama itu sering-sering olahraga atau rajin berolahraga. Yang kedua itu menjaga berat badan secara ideal, kemudian menjaga pola makan. Ini menjaga pola makan itu tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Nah, apakah pengidap diabetes mellitus itu bisa mengkonsumsi gula? Jawabannya itu bisa, tetapi gula yang terkhusus oleh penyakit diabetes. Kemudian menghindari makanan yang diawetkan seperti kopi, teh, susu kental manis, es batu dan es buah dan lain-lain, es krim juga dan lain-lain. Kemudian sebaiknya mengganti nasi putih ke nasi hitam atau nasi merah, karena kadar gula dalam nasi putih dan nasi hitam ini lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Nah, sumber karbohidratnya juga bisa dari sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, bisa juga buah-buahan, tetapi harus dibatasi mengingat buah itu sangat manis. Dan selanjutnya itu pengecekan gula darah secara rutin. Jadi sering-sering kita melakukan pengecekan gula darah untuk mengetahui apakah normal gula darah atau tidak. Selanjutnya itu ada rajin meminum air putih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.